Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang kepada Pancasila, 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 Merdeka. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Cabang Ketapang beserta seluruh anggota, termasuk Pak Haji Rustami, Pak Basus, dan kawan-kawan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para sahabat di Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang, para wakil ketua, sekretaris, para ketua bidang, wakil sekretaris, bendahara, dan seluruh jajaran pengurus pleno. Yang saya hormati para senior kami. Ini ada Pak Sahril, terus ada Pak Swadi, dan juga Pak Taufik Bustami. Ini Pak Sahril sama Pak Taufik ini mantan anggota DPRD. Jadi udahlah senior pemuda Pancasila, senior juga di lembaga parlemen. Terima kasih sudah datang pada malam hari ini. Yang saya hormati teman-teman utusan dari Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Salam hormat buat Ketua Bung Firman Muntako. Sekitar 1 minggu yang lalu saya sempat menyanyi dengan beliau di hall Hotel Mercure. Cuman beliau belum sempat kemari, jadi salam hormat pada beliau. Yang saya hormati Komandan Lembaga Komando Inti Mahadidana beserta seluruh anggota, Lembaga Sri Kandi, dari Pembina Sri Kandi dan Ketua Sri Kandi Tika Retiarini dan seluruh anggota, Ketua Satuan Pelajar dan Satuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang, Ketua dan seluruh anggota Lembaga Koperasi Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati juga para pimpinan anak cabang. Ada beberapa yang saya lihat dari Delta Pawan, Bung Hamzah MS. Begitu saya turun dari mobil sudah menyambut, tapi kumisnya duluan, nah, karena kumisnya tebal dengan akar bahar gelang putih. Udah itu Bung Otop dari Benua Kayong dan juga dari Tumbang Titi. Terima kasih sudah datang. Yang saya hormati seluruh kader Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang yang malam hari ini bisa hadir bersama kita di acara Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2018 ini. Jadi berdirinya Pemuda Pancasila itu 28 Oktober 1959. Ini sudah cukup panjang perjalanannya. Jadi sudah 59 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, pertama-tama tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada malam hari ini kita warga Pemuda Pancasila bisa bersilaturahmi, bisa bertemu. Bayangkan pada malam hari ini
Di samping kita yang ada di Kota Ketapang ini, teman-teman kita dari provinsi bahkan dari kecamatan berkumpul di sini. Di sini kita tidak ada sekat-sekat, tidak ada sekat perbedaan agama, tidak ada sekat perbedaan suku, tidak ada sekat, oh yang ini pegawai negeri, yang ini pegawai swasta, yang ini pintar, yang ini tidak sekolah. Tidak ada. Kita semua di sini adalah warga pemuda Pancasila yang merupakan anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita patut bersyukur dengan suasana pada malam hari ini. Bahkan pada malam hari ini, Bung Sekretaris, Bung Pajar, sampai rela tutup rumah makan Alas Daunnya untuk merayakan pemuda Pancasila. Luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman, bahwa dengan usia yang ke-59 ini, pemuda Pancasila sudah semakin matang dalam eksistensinya di bumi Indonesia ini. Sesudah itu, pemuda Pancasila ada di mana-mana. Jadi kalau saya pernah pergi ke Depok, ke sebuah perumahan, ada pemuda Pancasila di sana. Saya pergi ke Pontianak, ada pemuda Pancasila. Kemana-mana ada pemuda Pancasila. Karena apa? Karena pemuda Pancasila, atribut yang kita pakai ini adalah atribut yang melambangkan dasar-dasar kenegaraan. Jadi siapa yang cinta Indonesia, dia pasti tertarik dengan pemuda Pancasila. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita patut menyuarakan kepada rakyat Ketapang untuk mengajak teman-teman menjadi anggota pemuda Pancasila. Supaya apa? Supaya pemuda Pancasila semakin besar di Kabupaten Ketapang ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya, sejarah berdirinya pemuda Pancasila ini pada tanggal 28 Oktober 1959 ini dibidani oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, di mana pada saat tersebut Indonesia mengalami sebuah kegoncangan politik, situasi yang tidak menentu. Banyak pemuda sudah mengkotak-kotakan dirinya. Ada pemuda A, pemuda B, yang juga ideologinya sudah tidak sesuai lagi dengan makna yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pembukaan alinea keempat. Oleh sebab itu, dengan semangat Jenderal A.H. Nasution mulai mengumpulkan seluruh pemuda yang ada di Jakarta untuk mulai bergabung dengan wadah pemuda Pancasila. Jadi para kader jangan ketika ditanya apa itu pemuda Pancasila, oh pokoknya pemuda Pancasila tiap. Tidak bisa. Harus tahu sejarah bahwa kita ini berdiri karena saat itu ideologi negara sedang dalam, kalau bahasa sekarang itu sedang galau, sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, saya berharap kita tidak lama lagi akan memasuki pemilu legislatif. Sesudah itu akan memasuki pemilu presiden. Nah, saya berharap pemuda Pancasila menjadi salah satu kekuatan untuk melakukan upaya-upaya pengkondusifan
pengharmonisan daerah Kabupaten Ketapang ini sehingga nanti pemilu aman, damai, dan sukses. Siap ya? Sesudah itu juga pemilu presiden berjalan dengan aman, damai, dan sukses. Selanjutnya, Pemuda Pancasila memang bukanlah organisasi politik. Karena di Pemuda Pancasila ini juga banyak teman-teman yang anggota partai. Tetapi Pemuda Pancasila bisa mempunyai peranan strategis kepada kader-kader yang boleh menempati atau boleh memasuki posisi-posisi strategis. Teman-teman yang berada di eksekutif, birokrasi, harus kita dukung sesuai dengan basis kinerja untuk mendapatkan posisi yang baik di birokrasi pemerintahan. Teman-teman yang berada di dunia usaha perlu kita dukung supaya usahanya semakin baik, semakin berkembang, semakin sukses. Termasuk Alas Daun ini harus kita dukung karena rela mengorbankan satu malam bisnisnya untuk kepentingan hari ulang tahun Pemuda Pancasila. Teman-teman yang berada di partai-partai politik juga perlu kita dukung supaya bisa menjadi anggota DPRD, menjadi kepala daerah, menjadi menteri, menjadi presiden, dan sebagainya. Bahkan perlu kita dukung untuk kalau misalnya ada pemilihan kepala desa pun. Kalau itu kader Pemuda Pancasila, maka anggota Pemuda Pancasila wajib mendukung yang bersangkutan untuk melakukan upaya-upaya dalam mencapai tujuannya. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya ingin mengundang para caleg yang pada malam hari ini hadir. Jadi siapa yang merasa sebagai caleg, malam ini akan saya kampanyekan. Ya, boleh ya? Nah, akan saya kampanyekan. Partai apapun dia silakan maju yang merasa sebagai caleg. Saya mengundang Mia Gayatri, mengundang juga Muhammad Ali, Uti Roydentop, siapa lagi? Christophorus Popo ada tidak ini? Isnawati, Ibu Marta, semua yang sebagai caleg silakan maju. Oh, Pak Swadi, silakan. Kak Ani katanya, yang mana? Agak cepat majunya, karena saya akan memberikan waktu 3 menit masing-masing untuk mengenalkan diri. Di partai apa, nomor berapa? Siapa lagi? Ya, yang hadir saja. Baik. Kita lihat dari badan yang paling tinggi dulu lah ya. Badan yang paling tinggi ini Uti Roydentop. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Karena waktu 3 menit, perkenalkan nama saya Uti Roydentop. Panggilan hari-harinya Otop. Saya caleg Kabupaten Ketapang dari Partai Golkar, Dapil 6. Dapil 6 nomor urut 8. Sekian dan terima kasih. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Swadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya nama Dr. Andes Haji Suaidi Munziri, ikut bakal calon anggota legislatif tingkat 1 Kalimantan Barat dari Partai Berkarya dengan nomor 2. Jangan lupa tutup nomor 2. Terima kasih. Selanjutnya Bung Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali, biasa dipanggil Mamat. Alhamdulillah dicalonkan menjadi calon anggota DPR untuk Kabupaten Ketapang, daerah pemilihan Ketapang 6 dari Kecamatan Benua Kayong, Mataniri Selatan dan Kendawangan, dan mendapatkan nomor urut 2. Salam 2 jari. Terima kasih. Terima kasih. Partai Golkar katanya. Selanjutnya Bung Mia Gayatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ketua sudah memberikan kesempatan pada kami. Kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi hari ini saya memperkenalkan diri saya sekaligus minta doa dan dukungan dari keluarga besar Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang. Saya nama Mia Gayatri, SE, caleg dari Partai Golkar dengan nomor urut 2, Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan, dan Matanili Utara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, salam 2 jari. Berarti nanti harus nyanyi lagu goyang 2 jari. Sekarang Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiani. Saya lebih suka dipanggil Ani karena ada lagunya. Saya dari Partai PDI, nomor urut terakhir, nomor 11, Dapil 6. Assalamualaikum. Ya, Dapil 6. Kalau nomor 11 itu nanti harus berusaha menghilangkan satunya supaya bisa duduk gitu. Selanjutnya Ibu Isnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ketua yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya nama Isnawati dari Partai PKB, calon legislatif Provinsi Kalimantan Barat, KKU, Dapil 8 dengan nomor urut 5. Saya mohon dukungannya buat kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Terakhir Ibu Marta NSIP MM. Terima kasih Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Marta Ene SIP MM. Saya calon legislatif dari Partai Golkar dengan urutan nomor 4, Dapil 8, Ketapang dan Kayung. Saya mohon dukungan dan doanya pada malam ini. 4G. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk para calon kita. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kalau begini kan adil. Walaupun saya ketua Golkar, tapi di Pemuda Pancasila semua boleh kampanye, kan begitu? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memprakarsai acara ini. Saya tidak menyangka Pak Fajar, rupanya acara ini dikemas seperti ini. Ini luar biasa, dan ini
semasa saya menjadi ketua MPC baru kali ini acara ulang tahunnya dilakukan seperti ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih ramai lagi dari sekarang. Selanjutnya, di dalam tahun 2018 ini, mungkin bulan Desember atau paling lambat Januari Februari, kita harus sudah mengkonsolidasikan kembali PAC kita sampai di kecamatan, sampai di tingkat desa. Kalau saat ini pemuda Pancasila kita ini baru sampai di tingkat PAC. Jadi bagaimana kita berupaya supaya jaringan pemuda Pancasila ini sampai ke tingkat desa. Jadi kalau di pusat itu namanya pengurus pusat, MPN, Majelis Pimpinan Nasional. Sesudah itu Dewan Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Wilayah. Sesudah itu Majelis Pimpinan Cabang, pengurus anak cabang, pengurus ranting, dan pengurus anak ranting. Kalau pengurus ranting itu desa, bahkan dusun pengurus anak ranting, itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemuda Pancasila. Ini tugas berat. Nah, setelah ini kita akan melakukan konsolidasi sampai ke tingkat yang kita mampu sesuai dengan tata urutan hierarki organisasi ini. Saya bertanya, apakah kader-kader siap? Siap. Nanti kalau siap, mungkin mulai bulan Desember, Januari, kita sudah untuk melakukan konsolidasi ini. Ini tentunya perlu waktu dan perlu pembiayaan. Selanjutnya saya berharap kepada seluruh kader agar kita mengawal pembangunan yang ada di Kabupaten Ketapang ini. Karena tujuan dibentuknya organisasi pemuda Pancasila ini salah satunya untuk menjadi mitra kerja pemerintah. Mitra kerja pemerintah. Kalau pemerintah bekerjanya bagus, didukung. Kalau kurang bagus, diingatkan. Kalau tidak bagus, didemo pun boleh. Marahin juga boleh kalau tidak bagus. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, sampai hari ini belum ada kader pemuda Pancasila yang mendemo saya. Juga yang mengingatkan saya juga tidak. Artinya pemerintah di Kabupaten Ketapang ini relatif, ya mungkin sekitar 70-80% itu sudah bagus. Ini bisa kita buktikan dengan pembangunan di Kabupaten Ketapang dari sisi infrastruktur sudah mulai berjalan dengan baik. Sesudah itu perekonomian juga sudah berjalan dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik. Bahkan salah satu kader kita, Pak Rustami ini menjadi kandidat pasca sarjana program doktor di Universitas Pajajaran. Juga Pak Jahilin tadi yang disebutkan sebagai MPO. Ada 25 masyarakat Kabupaten Ketapang yang terdiri dari birokrasi, politisi, dan swasta yang saat ini melanjutkan ke program S3. Tidak mau kalah dengan Pak Sawaldi. Mudah-mudahan dengan program by research ini 2 tahun bisa selesai ya Pak Rustami. Ini juga menjadi sebuah kebanggaan kita kalau kader-kader pemuda Pancasila banyak yang melanjutkan pendidikan. Udah itu di desa-desa juga saat ini sudah mulai baik dengan program alokasi dana desa dan dana desa. Pengelolaan sumber daya alam juga sudah mulai tertata dengan baik. Mudah-mudahan pembangunan Ketapang ini bisa berjalan terus sehingga Ketapang ini boleh menjadi negeri yang maju dan masyarakatnya bisa sejahtera. Kalau visi misi itu terwujud, saya yakin Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang kalau untuk maju 2 periode itu tidak akan ada hambatan. Tetapi kalau pembangunan ini tidak berjalan dengan baik, maka saya pun siap untuk tidak maju lagi pilkada mendatang. Tetapi kalau baik, ada dukungan,
tentunya wajib bagi kawan-kawan kader untuk saling memberikan dukungan, kan begitu. Nah, karena yang lalu saya memang tidak menggunakan Pemuda Pancasila sebagai organisasi mempunyai politik strategis. Tetapi kalau ke depan, kalau misalnya calon lagi Pak Rustami, saya pikir kawan-kawan perlu kita ajak untuk memberikan dukungan. Yang terakhir, saya berharap kepada para kader supaya kita tetap solid, tetap membangun silaturahmi. Saya senang banyak tugas-tugas ketua yang sudah dihandle oleh kawan-kawan para wakil ketua, sekretaris dan semuanya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada teman-teman yang mana dengan begitu kesibukan saya, di sela-sela kesibukan dan juga di begitu banyaknya tugas, teman-teman bisa membackup roda organisasi ini sehingga roda organisasi Pemuda Pancasila tetap berjalan seiring waktu. Kita tepuk tangan buat para pengurus. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan, karena kalau saya terlalu lama pidato pun kita tidak bisa menyanyi, kita tidak bisa ngurus door prize. Nah, jadi saya pikir cukup apa yang dapat saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-59. Semoga Pemuda Pancasila secara nasional, khususnya di Kabupaten Ketapang ini, menjadi makin sukses, makin hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Surga, Pasengan Kak Jibata. Merdeka! 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 Pancasila! 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 Sekali layar kita terbang, suruh kita berpati. Untuk memotong tumpeng ini, saya memberikan kehormatan kepada Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi untuk memotongnya. Sesudah itu membagikannya. Jadi dengan hormat kepada Bung Effendi SE atau Bung Pepen untuk bisa memotong tumpeng ini dan membagikannya. Tapi sebelum membagikan kita bisik-bisik ulang ke siapa gitu. Setuju kan? Silakan Pak Pepen, mungkin Pak ada yang sampaikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya Bapak Ketua IPC Bapak Martin Hatta. Untuk tumpeng pertama akan saya serahkan kepada sesepuh pemuda Pancasila, kepada yang terhormat Bapak Sahril. Kesediaannya para sesepuh untuk maju ke depan. Bapak M. Syahril BA, Bapak Dr. Handis Swadi Munjiri, Bapak M. Taufik Bustami, Bapak M. Syarif, Bapak Suryansah SEY Esos MSI,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI Indonesia adalah harga mati. Dan untuk ke depan, pemuda Pancasila menjadi harapan bangsa. Pemuda Pancasila adalah number one. Merdeka. Pancasila. 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 Yang terhormat Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang, Bapak Martin Rantan Esra MSOS, sekaligus sebagai Bapak Bupati Ketapang. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang beserta anggota. Yang saya hormati Dewan Pembina Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang, Ibu Marta Ene SIPMM. Yang saya hormati Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang beserta anggota. Yang saya hormati Komandan Topi Mahapidana beserta anggota. Yang saya hormati Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Ketua Lembaga Koperasi Pemuda Pancasila beserta anggota. Yang saya hormati Ketua-Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila se-Kabupaten Ketapang. Yang saya cintai para sesepuh pemuda Pancasila serta keluarga besar pemuda Pancasila yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila ke-59 yang juga bertepat dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-90 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Panitia melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Pemuda Pancasila ke-59, yaitu pada hari Jumat, Pak Ketua, tanggal 26 Oktober, kami mengadakan bakti sosial di sekitar Jalan Basuki Rahmat, termasuk Sekretariat Pemuda Pancasila. Dan yang kedua, pada hari ini, tanggal 28 Oktober, acara ramah tamah keluarga besar Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang, serta ada kegiatan tambahan yaitu pemberian cenderamata dan tali kasih kepada sesepuh pemuda Pancasila tahun 1994 dan pemberian tali kasih kami kepada anggota KOTI yang mengalami sakit stroke. Dan yang ketiga, insya Allah mudah-mudahan ini agenda kami Pak, minggu kedua di bulan November, acara pertandingan gaple yang akan dilaksanakan di Sekretariat Pemuda Pancasila yang dimotori oleh Pak Sawadi sebagai pengurus MPO Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada kader-kader Pemuda Pancasila yang telah memberikan sumbangan dan bantuan kepada kami sehingga terlaksananya kegiatan ini, yaitu Bapak Martin Rantan SH MSOS sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang, Bapak Kristoporus Popo SPD, Bapak Fajar Kusuma Jaya SHMH, Bapak Haji Hamidar Yahya, Bapak Haji Rustam Ustami, Bapak Tony Jaya, Bapak Yuliansa ST, Bapak Uti Reuten SPD, Bapak Jahilin SPD MM, Bapak Haji Demeri, Bapak Rio Sardi, Bapak Rio Marisa, Bapak Heri Subagio, Bapak Muhammad Ali, Bapak Saparudin, Bapak Mansus ST, Bapak Edi Radiansa,
Ibu Isnawati, Ibu Tika Retiarini, Bapak Heri Iskandar, Bapak Uti Regen Etop, serta saya Mia Gayatri SE yang telah bekerja sama, akhirnya acara ini bisa terlaksana. Dan saya mengucapkan kembali terima kasih kepada kader-kader pemuda Pancasila yang sudah memberikan sumbangsih, baik itu dukungan secara moral maupun materi. Dan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikian laporan kegiatan saya ini yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Pancasila, Pancasila. Kita semua sangat berbangga hati pada hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-59. Kami ikut atau bisa hadir bersama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang terhormat Bapak MPT Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang, yang terhormat Ketua Majelis Pertimbangan Pemuda Pancasila beserta jajarannya, yang terhormat perwakilan DPW Pemuda Pancasila Kalimantan Barat MPW, ibu-ibu, para serikandi Pemuda Pancasila beserta semua jajarannya. Selanjutnya sebagai sesepuh Pemuda Pancasila, mungkin sedikit kami memberikan cerita bahwa Pemuda Pancasila di Kabupaten Ketapang yaitu dimulai pada tahun 1984. Alhamdulillah waktu itu saya bersama almarhum Bapak Dr. Agus Haji Salubin mendapat mandat dari Ketua DPW zaman itu, Pak, DPW Pemuda Pancasila Kalimantan Barat, untuk membentuk DPT Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang. Dengan berbekalkan mandat tersebut, kami kembali ke Ketapang menemui rekan-rekan sejawat kami, rekan-rekan seperjuangan kami. Semuanya sudah almarhum, Pak. Mungkin di antara yang saya ingat almarhum Pak Hasan Wani, almarhum Pak Saran Nur yang dikenal dengan Bang Caan kita panggil, almarhum Pak Herman Wimpi, termasuk almarhum Pak Salubin. Dari mulai itulah kami berembuk, Pak. Alhamdulillah kami sepakat membentuk Pemuda DPT Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang. Namun saat itu perjuangan kami cukup berat, Pak, karena situasi dan kondisi pada saat itu. Mungkin Pak Martin masih kecil ya, masih SMP. Kami harus keliling Kabupaten Ketapang dengan kondisi infrastruktur yang sangat sulit sekali. Namun alhamdulillah kurang dari 1 tahun semua PAC kecamatan terbentuk. Jadi itulah dengan berkembangnya Pemuda Pancasila sampai hari ini kami sangat berbangga hati. Perjuangan almarhum terdahulu termasuk saya pribadi tidak sia-sia. Jadi sesuai dengan semboyan Pancasila, Pemuda Pancasila, sekali layar terkembang surut kita untuk berpantang. Pancasila, 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 merdeka.
Jadi untuk selanjutnya berbagi cerita kami serahkan Pak Suryansah untuk meneruskan, mungkin sepatah dua patah kata, karena Pak Suryansah itu kader kami juga, langsung dari bawah ke bawah, langsung ke bawah. Pak Suryansah, Pak Taufik, Pak Muhammadin, Pak Sarip, yang mungkin hanya kebetulan yang hadir pada malam hari ini. Kepada Pak Suryansah kami berikan waktu. Terima kasih kesempatan pada kami, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, terutama Bapak Ketua MPC. Apa yang disampaikan Pak Sahril itu adalah kondisi pada saat itu. Saya pun waktu itu baru kuliah semester 2 Pak waktu itu. Jadi ketika Pak Hasan Wani setelah itu turun ke Pak Salupin, sekretarisnya beliau ini. Saya waktu itu sekretaris 3. Berikut turun ke ketuanya Pak Alamuddin. Nah, saya diminta pada saat itu menjadi sekretaris. Jadi kalau dilihat fisik mungkin saya ini masih lumayan muda lah, padahal udah tua nih Pak, udah tua saya ini. Bayangkan tahun segitu tuh saya sudah berkecimpung di pemuda Pancasila itu. Karir puncaknya adalah sekretaris. Nah, ketuanya Pak Alamuddin. Dan sebenarnya harusnya pada malam ini Pak Alamuddin ini ada, tapi mungkin panitia tidak, karena fisik beliau ini udah sakit sehingga tidak bisa hadir. Yang kami seperjuangan itu dengan Pak Suadi ini, terus Pak Taufik ini waktu itu wakil saya. Nah, terus yang dedengkut juga pemuda Pancasila ini kawan saya, sama-sama kuliah dulu Pak M. Sarip. Dan ada satu lagi yang luar biasa sampai saat ini, sangat luar biasa, Bang Iskandar. Itu dari zaman tidak enak sampai zaman enak sekarang ini tetap eksis di pemuda Pancasila. Kami semua berpesan dulu apa yang dikatakan Pak Sari itu, bahwa pemuda Pancasila itu kami untuk mendapatkan kaos dia susah Pak, kami urutan duit. Jadi bersyukurlah anda semua ini sekarang alhamdulillah segala pakaian, segala atribut, segala macam tuh udah semua fasilitas, alhamdulillah ada yang membantu. Kalau kami zaman dulu mau mencarikan PAC di Kecamatan Kaus itu urunan duit, betul Pak. Jadi kita ngumpulkan duit ya, sampai dapat baju seperti ini luar biasa lagaknya. Nah, karena sampai saat ini masih ada bekas-bekas pemuda Pancasila, sampai turunan saya pun masih sangat aktif di pemuda Pancasila. Ada adik saya 2 orang di sini, Erwin Yusani dan Lauri Karyadi itu adalah. Nah, terus anaknya Pak Saril juga. Baju yang pertama kali dipakai adik saya berdua itu bekas mantan baju saya itu. Masih saya simpan. Sampai sekarang pun saya masih ada baju pemuda Pancasila yang hitam ada tulisan itu. Nah, jadi bersyukur pemuda Pancasila saat ini, hari ini, kalau sampai apa yang dikatakan Ketua MPC Pemuda Pancasila itu tadi, sampai masyarakat pemuda-pemuda tidak mau bergabung dengan pemuda Pancasila itu sudah sangat rugi. Karena secara fasilitas, secara prasarana, segala macam kebutuhan bisa dapat dipenuhi. Kita ucapkan salut, terima kasih kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila ini. Jadi luar biasa. Oleh karena itu, apa yang disampaikan beliau tadi itu tidak salah. Tidak salah. Kami membenarkan itu. Kalau memang prestasi baik, kenapa tidak kita dukung itu? Itu yang paling penting. Selanjutnya kami
seumur kami menjadi pemuda Pancasila ini baru kali inilah kami mendapat sebuah penghargaan. Terima kasih panitia, terima kasih ketua MPC. Mudah-mudahan baju ini akan tetap eksis karena saya pun rupanya masih juga masuk di dalam MPO. Kalau bicara umur sudah tidak muda, dari Pak Bupati pun tua saya. Jadi ya mudah-mudahan orang melihat saya masih muda gitu Bapak ya. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekalilah yang terkembang suruh kita berpantang. Merdeka, merdeka, Pancasila, Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila Kabupaten Kenapa mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada penyelenggara. Rapat lengkap dari baru kali ini.